Oke, silakan. Baik, sebelumnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari proyek akhir dari mikroprosesor ini. Sebelumnya di sini saya menggunakan rangkaian Arduino Uno. Berikut adalah coding software-nya. Di sini saya menggunakan include software serial A dengan software serial serial ada di A0,12. Dengan saya berikan itu eh, char di sini char MSG dengan include tambahan liquid kristal H supaya munculnya sebuah LCD. Dan di sini ada trig pin 10 dan integer red 8 dan integer yellow 11. Di sini di bawahnya itu ada void setup, seperti biasa serial bikinnya 9600, LCD bikin 16,2. Dan di sini lagi saya berikan sebuah serial print ini untuk mendeteksi sebuah jarak sensor sekian untuk nantinya ditampilkan pada virtual meternya. Dan di sini ada sebuah kondisi yaitu karena di sini proyek saya menggunakan alarm banjir, jadi saya menggunakan untuk ketinggian sensornya itu menggunakan sensor ultrasonik. Jadi seolah-olah dia sebagai sensor ketinggian dari untuk air tersebut. Di sini saya memberikan jika jaraknya kurang dari 100, maka itu akan pendek tuh. Jadi udah mulai pendek, LED merah menyala artinya sangat bahaya, dan LED yellow-nya itu mati, yang artinya yellow ini masih siaga. Dan di sini di saat kondisi bahaya ini, dalam codingan ini akan mengirimkan SMS kepada nomor yang dituju, nomor ini, dan dia akan menemukan jaraknya sekian dan segera mengungsi, mengirimkan perintah segera mengungsi. Setelah itu, jika lebih dari 150 tapi masih di bawah dari 250 di antara range itu, maka dia masih level siaga. Jadi yellow-nya itu nyala, digital white-nya itu yang merah itu mati. Dan tetap mengirimkan sebuah pesan SMS, yaitu ke nomor sekian, memberitahukan bahwa waspada banjir. Oke, di sini akan saya mencoba compile apakah terjadi sebuah error atau tidaknya. Oke, di sini dari programnya sudah berhasil, tidak ada error. Lanjut kita ke simulasinya. Nah, di sini simulasi rangkaiannya ini, saya menggunakan modul GSM sebagai modul untuk mengirimkan SMS kepada nomor user. Di sini saya menggunakan board mainboard-nya programmable menggunakan Arduino Uno, dan di sini membuat rangkaian LCD dan test pin dari sensor ultrasonik.
Jadi di dalam ini sudah saya berikan sebuah file masing-masing sesuai dengan modulnya. Kalau bisa di zoom dikit biar kelihatan rada dekat. Oh, iya, baik, Bapak. Nah, geser, Nah, geser. Udah itu tinggal geser aja. jadi di sini ada SIM Nah, 900D udah. itu sebagai modulnya. Oke, kita coba masukkan di sini, saya cek ulang untuk memastikan di sini programnya sudah masuk, inonya. Oke, coba kita run. Di sini pada kondisi sangat aman, yaitu kedua LED mati, jadi dia dalam kondisi aman. Dan jarak itu menampilkan di, coba saya zoom, di LCD display ini adalah kira-kira 455 cm antara ketinggian air dengan bibir daratan itu sekian. Jadi masih dalam taraf aman. Kita coba kalau kondisi jika dia siaga 1 atau siaga. Level kewaspada ini kita turunkan ke, nah, sebagai contoh kita ke, nah, kedua-dua. Itu jaraknya dipakai dari, kalau ultrasonic sensornya dipakai buat apa? Oh ya Bapak, ini saya rapikan Bapak. Jadi ini untuk tes pinnya ini dari sensor ultrasonik ya Bapak, untuk mendeteksi jaraknya. Di sini karena levelnya sudah memulai waspada, LED kuning akan menyala, dan sebenarnya di sini ada sebuah buzzer, yaitu mestinya kalau di alat drilling ini akan bunyi. Dan dalam program ini, karena tadi kita decoding mengirimkan nomor, ya di sini akan mengirimkan nomor kepada user dan memberikan perintah waspada banjir. Nah, lalu kita coba apabila eh, kalau levelnya udah sangat bahaya. Nah, ini di 8%. Nah, ini akan muncul perintah segera mengungsi karena jaraknya sudah sangat dekat. Coba kita turun lagi. Nah, di sini sudah sangat bahaya dan menyalakan LED merah, dan buzzernya mungkin nanti menyala kalau di aslinya. Oke, sekian dari proyek akhir yang kami buat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virtual terminal yang di atas itu outputnya ini yang mana? Yang atas juga, ya. Yang di layar nih yang di atas juga. Kalau yang virtual terminal yang atas ini, dia outputnya dari sini Bapak, Enggak, dari maksudnya pin. ini loh, tampilannya yang atas juga ya. Iya, betul Bapak. Sama enggak ini? Yang atas tampilannya atas, yang bawah tampilannya bawah. Betul Pak. Terus yang atas fungsinya buat, Kalau yang atas ini eh, untuk mendeteksi jarak sensornya Bapak. Tapi kalau yang bawah ini kan itu yang takutnya, atas kan masuk ke SIM 800. iya betul Bapak. Terus isinya apa itu berarti? Kalau yang SIM 900 ini munculnya ini Bapak,
yang jarak sekian. Soalnya dia terhubung sama modul untuk mengirimkan nomor, Bapak. Berarti harusnya ini kebalik tampilannya ya. Iya, Bapak, betul. Harusnya dibalik, yang virtual terminal bawah itu kan berarti untuk yang di atas tuh kamu tak tanya tadi asal iya iya aja. Saya mau tanya tampilan ini untuk yang mana? Kan ada dua soalnya itu. Nah, mungkin, nah ya seperti ini, Bapak. Ya, maksud saya begitu. Yang saya tanyakan itu. Baik, Bapak. Yang atas ini yang dikirim ke Ke nomor mana? yang sudah dituju, Bapak. Yang nomor yang dituju. Kalau yang bawah, Kalau yang bawah ini dia hanya mendeteksi jarak sensor saja, Bapak. Dia ngambil pin-nya itu oke. dari Terus ultrasoniknya dipakai buat apa? ultrasoniknya di sini itu untuk karena untuk bikin sensor mengatur ketinggian, akhirnya saya mencari referensi baru dapat menggunakan sensor ultrasonik sebagai seperti pelampungnya, Bapak. Jadi saya berikan potensio, jadi untuk mengatur ketinggiannya, Bapak. Kalau yang potensiometernya, Potensiometernya ini sebagai adjustable ya, Bapak. Kayak adjustable ketinggian dan ini dikontrol oleh dari itu nggak bisa sensor. pakai ultrasonik aja, nggak bisa ya? Kurang, Bapak, belum ini Ya, saat itu. sudah. Oke, dari saya sudah. Mungkin dari teman-teman Anda ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau tidak ada ya silahkan di stop share, bisa off kamera, off mic, nanti tinggal di share di chat room project-nya. Baik, Bapak. Saya izin stop. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Terima kasih Pak An. Oke, lanjut. Kelompoknya Angelo, ini yang sudah on kamera. Angelo dengan Erian. Sama Riko, Kelompoknya Pak. dengan Riko. Angelo, Erian. Silakan langsung di-share. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menyampaikan tugas akhir kami yang berjudul Automatic Cat Feeder atau pemberi makan hewan secara otomatis. Di sini library yang saya gunakan yaitu DTC seri DS3231, kemudian motor servo, kemudian liquid crystal atau LCD, dan juga keypad 4x4. Selanjutnya, di sini menentukan 4 baris dan 4 kolom dari keypad tersebut. Lalu menentukan input dari baris dan kolom. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ABCD. Dan selanjutnya menghubungkan pin keypad row 0 sampai row 3 ke pin Arduino pin 2, 3, 4, 5, dan menghubungkan pin keypad kolom 0 sampai 3 ke pin Arduino 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya membuat variabel keypad, yaitu keypad KPD sama dengan keypad dalam kurung make keymap key dari row pin dan kolom pin tersebut. Selanjutnya menginisialisasikan RTC atau DTC DS3231 dengan input A4 A5. Kemudian servo test untuk menginisialisasikan objek servo yang sudah terhubung. Lalu liquid crystal LCD dalam kurung A0, A1, A2, 11, 12, 13 dengan input Arduino yaitu dengan parameter RS, enable, D4, D5, D6, dan 7.
Selanjutnya ini integer T1, T2, T3, T4, T5, T6. Selanjutnya boolean fit sama dengan true, yaitu kondisi alarm. Kemudian char key integer R dalam kurung 6. Selanjutnya void setup. Di sini servo test attach dalam kurung 10, yaitu menghubungkan servo ke pin 10 Arduino. Selanjutnya RTC begin, LCD begin 16,2. Selanjutnya servo test dengan serial begin 9600. Pin mode A0 sampai A2 sebagai output. Lalu set time dengan setting waktu jam, menit, detik, dan set tanggal dari hari, bulan, tahun. Kemudian void loop dengan LCD cursor 0,0 integer button press. Di sini button press sama dengan digital read A3 dari yang button terhubung. If button press sama dengan 1, yaitu set feeding time dengan serial print in button press. LCD print time sama dengan titik 2. String T sama dengan waktu trtc.getTime_str. Di sini T1 sampai T6 sama dengan T char add minus 48, yang artinya servo berputar minus 48. Kemudian LCD print RTC getTime_str. Kemudian LCD print date, yaitu memprint tanggal. Kemudian if TL sama dengan R0, T2 sama dengan R1, T3 sama dengan R2, T4 sama dengan R3, T5 kurang dari T6, 6 kurang dari 3, fit sama dengan true. Nah, di sini servo test drive dengan delay 2000, yang artinya servo akan berputar selama 2 detik lalu kembali ke semula. Kemudian void set feeding time dengan fit sama dengan true, integer I sama dengan 0. Kemudian LCD print set feeding time. Set LCD print hh.mm, yang artinya kita tentukan jam dan menitnya untuk mengaktifkan servo kapan memberi makan pada hewan tersebut. While 1, ini sama dengan keypad dari Getty. Char J. Nah, fungsi char J ini menyimpan masukan input dari keypad. If key sama dengan no key. LCD set cursor J, L, LCD print key, kemudian RI sama dengan key minus 48. Kemudian E++ dan J++ ini yang artinya menambahkan lebih dari 1 karakter. If J sama dengan 2, LCD print titik 2 dari J++ dengan delay 0,5 detik. Jika input keypad sama dengan D, maka akan menjalankan programnya. Langsung ke Proteusnya. Di sini komponen yang saya gunakan yaitu potentiometer Arduino Uno pattern DTC seri DS3232, kemudian keypad 4x4, kemudian LCD LM016, motor PWM servo, dan resistor. Langsung saja kita play. Ini dengan tampilan jam 7:30. Kita klik button. Jadi 07:31. Kita klik plus, maka akan setelah waktu menunjukkan 07:31, maka servo ini akan berputar selama 2 detik dan kembali ke posisi semula. Nah, servo sudah berputar dan setelah 2 detik akan kembali ke posisi semula. Sekian, Mbak. Ini fungsi motor servonya itu untuk apa tuh sebetulnya? Jadi kan kayak itu, Pak, wadah makanan gitu. Nah, di bawahnya itu kan ditutupin, Pak.
Jadi waktu servo muter itu nanti penutup makanannya kebuka, habis itu nutup lagi, Pak. Jadi nggak perlu ngisi secara manual, Pak. Terus keypadnya itu hanya untuk memasukkan tanggal itu ya? Iya, waktu jamnya itu, Pak. Berarti waktu bukanya itu sesuai tanggalnya itu atau jamnya itu? Sesuai settingan yang di Arduino ini, Pak. Soalnya kan saya pakai yang DTC. Kalau yang pingin mana tadi? Nah, pakai yang set time ini, Pak. Jadi kalau sistemnya DTC itu kan harus pastikan kehubung power terus, Pak. Jadi kalau misal mati, ditancapin lagi berarti kan nanti kan balik ke tanggal ini, Pak. Kalau ingin pakai yang yang real time itu nanti harus pakai modul ESP lagi, Pak, yang tambah rumit, Pak. Itu, Pak. Baik, mungkin temannya ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada temannya yang bertanya. Saya kira ini lumayan bagus, ada keypadnya, input ke setting Arduino-nya dan sebagainya sehingga nanti ditampilkan di LCD. Oke, kalau tidak ada bisa stop share screen, off kamera, off mikrofon, mungkin temannya bisa bergantian. Terima kasih Angelo, Riko, dan Erian. Terima kasih, Pak. Selanjutnya silahkan Novita, ya kelompoknya Novita, silahkan dilanjutkan. Kelompoknya Novita itu isinya Novita, Desta, dan Ardian. Novita, Desta, dan Ardian. Ada semua yang lengkap. Oke, pintu garasi. Oke. Mikrofonnya masih off itu, audionya nggak kedengeran. Kalau temennya nganu itu diingatkan ya. Silakan presentasi, audionya dinyalakan, mikrofonnya. Mikrofonnya masih off. Ayo langsung saja mikrofonnya dinyalakan. Malah hilang. Putus ya. Yang sudah presentasi silahkan share tugasnya di chat room, saya tunggu. Sudah 2 kelompok, tapi belum ada yang share di chat room. Mana ini hilang? Atau kita cancel dulu, mungkin ada kelompok lain yang cancel dulu Pak. Ya. Itu yang mau presentasi koneksi jelek koneknya Pak. Dilewati dulu aja Pak. Ya tak lewati dulu ya. Mungkin silahkan kalau ada yang mau maju silahkan.
Kita cepat waktu saja, makin cepat makin baik. Kelompok yang belum nih, silakan. Mariska, Nindi, Rizky, Koirul. Ayo silakan. Nah, Mariska dulu ya, oke. Yang selain kelompoknya Mariska bisa off video dulu. Desta mungkin off dulu, silakan ya. Kelompoknya Mariska, silakan langsung saja share screen, on kamera video. Mikrofonnya di on kan ya. Udah langsung presentasi biar waktunya makin cepat, kuotanya jadi tidak boros teman-temannya juga. Mikrofon di on itu siapa? Mariska mikrofonnya atau Rizky yang di silakan. Ya, di sini untuk programnya saya menggunakan Devin LED hijau pada pin nomor 2, LED kuning pada pin nomor 3, LED merah pada pin nomor 4, lalu trik pinnya ada pada pin nomor 7, eco pinnya ada pada nomor 6. Lalu di sini serial begin 9600 dengan pin mode trik pinnya ini sebagai output dan pin mode echo pinnya ini sebagai input. Lalu selanjutnya pin mode LED hijau, LED kuning, LED merah ini sebagai output. Nah, lalu untuk void loop-nya di sini digital write, trig pin low, digital write, trig pin high, digital write, trig pin low, durasinya pulse in echo pinnya itu high. Nah, jika jaraknya itu lebih dari 150 cm, maka di sini yang akan menyala, yang high sinyalnya di sini yaitu LED hijau. Nah, sedangkan LED kuning merahnya itu low, akan tidak menyala. Lalu yang selanjutnya, ketika kondisi di mana jaraknya itu kurang dari 150. Lalu di sini digital write yang akan tinggi sinyalnya yaitu ada pada LED kuning dan LED hijau merahnya itu low atau tidak menyala. Nah, keadaan yang terakhir yaitu ketika jaraknya itu kurang dari 50, maka digital write yang akan tinggi sinyalnya yang menyala yaitu ada pada di LED merah. Nah, LED hijau kuningnya itu sinyalnya akan low dan tidak menyala. Lalu di sini serial print jarak, serial print distance dengan delay di sini 100. Berikut lanjut untuk program simulasinya. Saya serahkan ke rekan saya untuk lanjut menjelaskannya, Pak. Rizky Malik, dipersilahkan. Mikrofonnya di on ya, lanjut ya. Ya, wes Mariska terus saja. Mikrofonnya rusak katanya. Mariska aja langsung saja Ya, dijelaskan. Pak, mohon maaf tadi masih di unmute. Untuk simulasi rangkaiannya di sini saya menggunakan
komponen Arduino Uno, LED green, red, yellow, pot HG, serta juga ultrasonic sensor. Nah, di sini untuk program yang tadi akan saya coba compile dulu untuk membuktikan tidak ada yang error. Nah, setelah proses compile selesai, di sini pada Arduino Uno dimasukkan file yang tadi dan juga dimasukkan sensor ultrasoniknya di sini pada local disk, program file, lab center, Proteus, data, serta library di sini. Di library-nya namanya itu ya. Iya, Pak. Nanti kalau ngirim program Arduino, yang bagus tuh selain programnya, library-nya juga dikirimkan ya. Saya lupa. Oke, lanjut. Iya, Pak. Baik. Saya oke, lalu akan saya coba jalankan programnya. Nah, di sini seperti pada program yang sudah saya jelaskan tadi, ketika jaraknya lebih dari 150, maka di sini yang akan menyala itu LED warna hijau, yang menandakan aman ya. Lalu untuk yang selanjutnya, ketika nilai jaraknya saya perkecil lagi, nah, di sini ketika nilainya sudah kurang dari 150, maka LED yang akan menyala itu di LED warna kuning yang menandakan bahwa hati-hati. Nah, yang keadaan terakhir yaitu ketika jaraknya itu kurang dari 50. Kurang dari 50. Di sini 50 cm masih hati-hati. Nah, ketika jarak di virtual terminal sudah menandakan 44 cm atau kurang dari 50 cm, maka di sini yang akan menyala yaitu LED warna merah ya, yang atau menandakan bahwasanya mobil harus stop di parkir kendaraan. Sekiranya itu yang kelompok kami sampaikan, Pak. Itu ultrasonik ya sensornya. Iya, Pak, betul. Ya, itu masukan untuk kelompok yang pertama tadi ya, kelompoknya si Arvandu tadi. Itu sebetulnya ultrasoniknya ini bagus nih yang kelompok ini, yang kelompoknya Mariska nih. Jadi dipakainya itu ultrasoniknya yang ini. Jadi dia aktif ultrasonik lewat potensiometer. Jadi potensiometernya masuk ke ultrasoniknya untuk mengukur jarak. Iya, Pak, betul, untuk mengukur jarak. Itu ya, itu sekedar kan. Terus yang kedua, kalau ada komponen-komponen seperti ini, itu kan di Arduino kan butuh library itu. Nah, saya kelupaan pada saat misalnya kayak tadi ada pakai GSM 900, itu pasti ada library-nya. Nah, untuk memudahkan sebaiknya pada saat ngumpulin tugas, library-nya disertakan. Jadi nanti pada saat mau nyoba, orang sudah nggak perlu nyari-nyari library-nya. Gitu ya. Itu misalnya ini nanti library ultrasoniknya disertakan yang ke Arduino. Atau yang tadi yang pakai keypad, itu si kelompoknya yang terakhir sebelum kelompok ini tadi kelompoknya Angelo misalnya. Nah itu juga sama, pasti ada drivernya itu. Nah, itu disertakan di library-nya. Itu jadi mungkin pengalaman juga, maaf mungkin saya ketinggalan. Jadi kalau Arduino, IDE-nya Arduino, Anda menggunakan I/O yang aneh, RTC atau ultrasonik, itu harus menginstal library di Arduino-nya. Ini contohnya ini punyanya Mariska. Tadi lupa saya yang kelompoknya Angelo dan kelompoknya si Arvandu itu juga sama sebetulnya. Ada komponen-komponen yang harus diinstal driver di library-nya IDE Arduino.
Saya lupa installnya caranya gimana, kemarin lupa tak jelasin. Tapi di copy saja di library dokumennya itu sudah bisa. Itu ya. Itu kira-kira. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Walaupun ini menurut saya terlalu sederhana ya ini komponennya. Saya ngitung proyeknya itu yang bagus dan yang saya nggak ngapain jelek lah. Bagus dengan bagus sekali. Bedanya di mana Pak? Penggunaan komponen. Ya komponennya makin banyak, makin kompleks, ya nilainya makin bagus itu ya. Jadi itu saya kira jadi kalau makin lengkap makin baik. Kemudian ada feature yang dipakai makin banyak juga makin baik. Kalau tidak ada pertanyaan bisa di stop share screen, off video, kemudian bisa dilanjutkan kelompok lain. Terima kasih Mariska dan Rizky. Terima kasih kembali, Pak. Ya. Ayo lanjut kelompoknya tadi. Si Sopo mau. Novita tadi mana? Nggak ada, belum masuk lagi. Nindi. Oh Novita ya, Novita sudah ada. Ayo masuk lagi mau. Izin untuk absen, Pak. Ya, silakan. Novita rumahnya di mana kok sinyalnya jelek? Blora, Pak. Blora. Ya, wes. Baik, pada proyek. Ya, wes off kamera dulu. Oke, yang penting presentasinya lancar. Temennya yang lain on kamera. Kelompokmu sobat di sini. Desta kok. Desta sama Ardian, Pak. Ya, oke. Desta sama Ardian on kamera. Novita off ya karena kondisi. Oke, lanjut langsung saja. Pada proyek akhir semester ini kita membuat pintu garasi mobil otomatis menggunakan microcontroller Atmega 8535. Kemudian untuk programnya seperti ini, kita gunakan include Mega 8535, include delay lcd.h, kemudian include delay.h. Kemudian kita gunakan define merah port B itu pada kaki 2, kemudian untuk define hijau port B itu pada kaki 3, kemudian untuk define sensor pin C itu pada kaki 0, kemudian untuk define pin C itu pada kaki 1. Kemudian pada saat X bernilai 0, pintu garasi itu akan tertutup. Pada saat X bernilai 1, untuk pintu garasi akan terbuka. Kemudian pada saat pintu garasi terbuka, port B 0 itu akan bernilai 1, kemudian untuk port B1 itu akan bernilai 0, kemudian untuk LED merah itu akan bernilai 1 atau akan menyala, kemudian untuk LED hijau itu akan bernilai 0 atau padam, kemudian pada LCD nanti akan ditampilkan teks gerbang terbuka dengan delay 60 detik. Kemudian pada saat pintu garasi berhenti, port B0 itu sama dengan 0, kemudian untuk port B1 sama dengan 0, untuk LED yang berwarna merah itu akan bernilai 0 atau padam, kemudian untuk LED yang berwarna hijau itu akan bernilai 1 atau menyala, kemudian nanti pada saat pada LCD akan ditampilkan teks silakan masuk dengan delay 60 detik. Kemudian pada saat pintu garasi tertutup dengan delay 40 detik, untuk LED yang berwarna merah itu akan menyala, untuk LED yang berwarna hijau akan padam. Kemudian pada LCD akan ditampilkan teks gerbang tertutup dengan delay 10 detik. Kemudian untuk port B0 akan bernilai 0, untuk port B1 itu akan bernilai 1 dengan delay 50 detik. Kemudian untuk port B0 akan bernilai 0, port B1 akan bernilai 0. Kemudian kita compile
programnya. Di sini sudah tidak ada error atau warning. Kemudian kita masukkan ke rangkaiannya. Kita masukkan programnya. Kemudian kita jalankan rangkaiannya. Untuk tampilan awal dari rangkaiannya seperti ini. LED yang menyala itu LED yang berwarna merah. Kemudian di sini juga ada motor dan juga ada LCD. Untuk mensimulasikan mobil berada di depan pintu gerbang, kita berikan logistik ini bernilai 1. Maka di sini LCD menampilkan teks gerbang terbuka. Kemudian untuk motor ini berputar ke kanan untuk membuka gerbang. Kemudian untuk LED-nya ini berwarna merah. Motor ini akan berputar selama 60 detik. Kemudian di sini berubah LED yang menyala itu LED yang berwarna hijau. Kemudian untuk LCD bertuliskan silakan masuk. Kemudian pada saat mobil sudah masuk pada garasi, maka otomatis logic stage ini akan bernilai 0. Dan pada saat delay 50 detik, nanti motor akan berputar ke kiri untuk menutup pintu garasi mobil tersebut. Untuk LED yang menyala, ini LED yang berwarna merah. Kemudian untuk motor, ini berputar ke kiri untuk menutup pintu garasi. Kemudian untuk LCD, ini akan bertuliskan gerbang tertutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah itu pojok itu yang itu bulat itu sensor apa? Pasif, PIR. Iya, Pak. Oh, dipakai deteksi Untuk mendeteksi keberadaan mobil yang ada di depan pintu garasi tersebut, Pak. Mobil masa pakai pasif infrared. Biasanya PIR itu dipakai untuk orang, suhu badan gitu. Ya nek mau bagus itu pakainya ultrasonik atau apa ya. Ya jangan pakai PIR. Itu saran saya itu. Mungkin yang lain ada pertanyaan, masukan, boleh silakan. Silakan yang lain boleh. Kalau tidak ada, terima kasih. Bisa stop share screen, off video, off mikrofon ya, Novita. Baik, terima kasih. Kawan Mbak Novita, Desta, dan Ardian. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kelompok yang mau maju silakan. Makin ke belakang itu makin. Nah ini nih siapa Nindi? Nah, kelompoknya Nindi. Silakan langsung saja on video, on mic, share screen. Nindi ini kelompoknya Ilham Firmansyah sama Khairul Anam. Ayo langsung saja. Izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah ini sekarang udah. Ya. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat sebuah program yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebakaran. Nah, di sini di Arduino-nya itu untuk sintaknya kurang lebih seperti ini, yaitu ada step include servo.h, servo my servo, lanjut dengan in flame berada di pin 10, lalu in smoke ada di pin 9, lalu ada in red ada di pin 6, lalu ada in green di pin 7 dan in buzzer di pin 13. Lalu habis itu lanjut ke void stop. Di void stop ada pin mode flame sebagai input, lalu ada pin mode smoke sebagai input, lalu ada pin mode red sebagai output, lalu ada pin mode green sebagai output, lalu ada pin buzzer sebagai output juga. Selanjutnya ada serial begin. Di serial begin ini ada 9.600, lanjut dengan my servo attack 8, lalu my servo red 0. Ya, lanjut di void loop in flamel val sama dengan digital red, ini sebagai flame-nya, lalu ada in smoke val sama dengan digital red sebagai smoke-nya, lalu ada serial print yang nanti akan menampilkan flame val-nya seperti itu. Lalu ada serial print ln file flame val, lalu ada serial print yang nanti menampilkan smoke val, serial print ln smoke val. Lanjut, jika smoke val sama dengan hit or flame val sama dengan hit, yang muncul nanti akan serial print ln warning atau peringatannya. Lalu ada digital red, nanti lampu yang menyala adalah lampu merah, yaitu red hit. Lalu ada digital red buzzer, nanti juga akan berbunyi, yang artinya hit juga. Lalu ada digital red green, yang artinya lampu hijaunya nanti akan mati atau padam, ya berarti low. Terus lanjut my servo dot weight 180. Nah, jika tidak terjadi kebakaran, maka else serial print ly safe artinya aman. Lalu selanjutnya ada digital red, lampu merahnya akan low karena tidak ada kebakaran. Lanjut digital red green-nya akan menyala karena aman, tidak ada kebakaran. Lanjut digital red buzzer-nya tidak berbunyi artinya low. Terus lanjut my servo red 0. Lalu ada delay juga sebesar 100. Mungkin itu untuk penjelasan terkait sintaknya. Kita lanjut ke compile sintaknya. Nah, di sini sudah terlihat tidak ada error. Mungkin lanjut ke copy filenya.
kita beralih ke rangkaiannya. Di rangkaian alat pendeteksi kebakaran ini, kami menggunakan komponen yaitu Arduino Uno R3, lalu ada buzzer, lalu ada flame sensor, ada LED green, ada LED red, terus ada juga logistik, ada juga motor PWM servo. Nah, ada juga MQ2 gas sensor. Terus kita juga menggunakan resistor. Oke, tadi untuk file terkait Arduino-nya di copy terlebih dahulu. Nah, kita coba jalankan rangkaiannya. Di sini lampu hijaunya menyala karena aman, tidak ada kebakaran. Dan kita coba ketika flame sensornya dinyalakan. Dan di sini berubah yang menyala lampu red dan buzzernya berbunyi. Terus motor PWM-nya juga tadi bergerak. Kita nyalakan juga sensor gasnya. Nah, semakin keras untuk bunyinya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ini kalau misalnya dicoba sensor gasnya saja yang merah, flame sensornya biru coba, atau 0. Gasnya merah, nah ini dimatikan ya, yang sensor flame. Ya, udah dijalankan coba. Apa yang terjadi? Yang terjadi sama Pak. Sama ya. Lampunya. Terus Ya, dasarnya. Lampu merah menyala. Oke. Bagaimana Pak? Berarti salah satu sensor on, buzzernya on ya? Ya, salah satu sensor on udah menandakan peringatan Bapak. Oke. Ini juga sama, ini pakai flame sensor, pakai sensor gas. Ya, mungkin untuk yang lain library-nya disertakan gitu ya. Library Arduino-nya kan ada itu untuk flame sensor, sensor gas, termasuk library motor servo. Jadi kalau ngirim program Arduino, jangan lupa library-nya di copy. Jadi satu folder itu library kan ada itu. Di foldernya Arduino program itu kan ada library. Nanti disertakan. Itu ya, tadi kelupaan saya setelah kelompok yang sebelum ini tadi mungkin masih bisa dikirim ulang ya boleh. Gitu saja masukan saya dan pertanyaan saya. Silakan kalau ada pertanyaan atau masukan, mungkin temannya tertarik, besok bisa dipakai buat skripsi atau untuk apa namanya. Anda mungkin kalau masih tertarik apa PKM ya boleh gitu ya, untuk mendeteksi apa, nanti PKM itu bisa dipakai untuk skripsi gitu. Kamu dapat uang juga, bisa dapat skripsi. Itu contoh-contoh aplikasi mikro. Ini bagus, ini PTE itu dari dulu memang mikronya bagus-bagus, harusnya ya seperti ini PTE itu. Semangat untuk belajar mikronya lebih kuat. Sayang saya nggak ngajar PLC ya. Dulu kalau saya ngajar PLC juga sama. Bagus-bagus itu kreativitas modelnya. Apalagi kalau kita ketemunya
luring ya, ini daring ya terpaksa hanya simulasi gitu. Nah, jadi disusulkan library-nya enggak apa-apa, yang penting satu folder lengkap dengan yang tadi ditambahkan. Ini kelompoknya Arvando juga mau ngirim, silakan, enggak apa-apa. Oke, begitu. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Nindi, Khairul Anam, Ilham, terima kasih. Bisa off kamera, off mic, stop, share screen. Gitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada memperbaiki dengan library kayak kelompoknya Arvando, enggak apa-apa. Jadi temennya nanti kalau mau nyoba juga nggak usah nyari-nyari library. Sebenarnya di internet ada, tapi kan nyusahin. Ya, lebih baik satu folder library-nya disertakan. Beramal untuk teman-temannya, berbagi ilmu. Insya Allah berkah itu ya bagi kita semua, sharing, jangan bersaing. Sekarang itu kita harus kolaborasi, ya, bahasanya kolaborasi, bekerja sama, apalagi kita sama-sama PTE, UNES, kolaborasi. Bersaingnya nanti aja kalau sudah sama-sama PNS, satu pengen jadi kepala sekolah, yang satu juga pengen, nah saingan enggak apa-apa. Kalau masih sama-sama mahasiswa bisa semuanya jadi guru bisa. Silahkan, ada yang selanjutnya, masih berapa ya, 2 kelompok mungkin ya. Silahkan. Kelompok apa? Saya nggak apal. Giovanna dan kawan-kawan. Terus kelompok yang atas itu Desti. Nah, silahkan. Siapa yang on dulu? Desti. Oke. Langsung saja on video, on mikrofon, share screen, Mbak Desti. Mohon izin untuk share screen ya, Bapak. Kelompoknya sama Hanif ya. Hanif tapi sering nggak ada. Nanti tahu-tahu ngirimi. Saya tadi kuliah Pak, share screen. Saya nggak tahu kuliah tanggal berapa dia screenshot. Apakah share screen-nya sudah terlihat, Bapak? Ya, oke, sudah bagus. Silakan lanjut. Ini Angelo sudah ngirim ya. Library bagus, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 Muhammad Hanif dengan NIM 45 dan saya Desti Rismayanti dengan NIM 46 membuat rancangan sistem jemuran otomatis. Jadi untuk programnya sendiri bisa dilihat di sini bahwa include servo.h, kemudian include liquid crystal.h, kemudian liquid crystal LCD yang terhubung pada pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian float Celsius, servo my servo, in post sama dengan 0, long suhu, kemudian untuk void setup-nya, my servo.attach yang terhubung dengan pin nomor 9, kemudian serial begin 9600, LCD begin 16,2, LCD set kursor yang nantinya akan menampilkan kata jemuran otomatis, kemudian berbasis Arduino, delay 1000, kemudian LCD clear. Kemudian selanjutnya yaitu LCD set kursor, di mana yang akan menampilkan suhu dan Celsiusnya. Untuk void loop-nya sendiri, in sensor value sama dengan analog read A0, serial print len
sensor value, dan suhu sama dengan analog read A1. Kemudian untuk Celsiusnya itu sama dengan 500 dikali suhu per 1024. Kemudian di sini untuk programnya sendiri, pertama saat mendung, maka sensor value kurang dari 10 sampai dengan Celsius lebih dari 25, motor akan mundur. Kemudian ketika while pause kurang dari sama dengan 180, pause plus sama dengan 1, my servo.write pause, delay 15. Kemudian selanjutnya else if sensor value kurang dari 10, kemudian Celsius kurang dari 25, motor mundur, pause sama dengan 0, while pause kurang dari sama dengan 180, pause plus sama dengan 1. Kemudian saat terik, di sini juga ada else if sensor value lebih dari 15, Celsius lebih dari 25, motor maju, pause sama dengan 180, while pause lebih dari sama dengan 0, pause min sama dengan 1. My servo.write pause, delay 15. Kemudian else if lagi sensor value lebih dari 15, Celsius kurang dari 25, motor mundur, pause sama dengan 0, while pause kurang dari sama dengan 180, pause plus sama dengan 1. My servo write pause, delay 15. Selanjutnya saya akan langsung mengcompile untuk melihat apakah programnya sudah benar. Ini sudah terlihat bahwa proses compile-nya berhasil dan sudah tidak ada program yang error. Selanjutnya saya akan langsung mengcopy file hex dari sini yang nantinya akan dimasukkan pada Proteus. Di sini sudah dibuat rangkaian dari rancangan jemuran otomatis. Ya, rada di zoom dikit, bisa nggak? Nah, dah. Oh, ada. Dah. Di sini sebenarnya sudah ada filenya, jadi bisa langsung. Ya, di situ. Oke, udah. Oke. Kemudian saya akan Oke, langsung terus. Tapi mohon maaf Bapak sebelumnya karena programnya belum sempurna, di sini LCD-nya masih belum menampilkan tulisan dan saya juga belum tahu kesalahannya di mana gitu Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Belum bisa jalan, coba. Di sini motornya sudah bisa berjalan, Pak. Misalkan saya, tapi di sini yang berpengaruh terhadap motornya itu masih hanya LDR-nya saja, tapi sensor suhunya itu masih belum bisa berpengaruh. Mungkin pada pemrogramannya itu masih terdapat kesalahan. Motornya muter ya? Iya, Bapak. Di sini ketika cahayanya itu panas,
atau cuacanya itu panas, maka motornya itu akan maju, Bapak. Jadi jemurannya itu akan ke tempat yang panas gitu, Bapak, maju ke tempat yang panas. Sedangkan ketika cahaya Itu kotak U1 itu apa toh? Suhu, sensor suhu. Iya, Bapak, sensor suhu. Oh. Seharusnya sensor suhu di sini berpengaruh, Bapak. Jadi kalau suhunya Ya, rendah, kalau dia betulan ya berpengaruh. Ini kan karena simulasi ya. iya Bapak, seperti itu. Mestinya kalau sensor suhunya dideketin di LDR, pura-puranya panas gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi LCD-nya ya nggak bisa ya, belum bisa Iya ya. Bapak, belum bisa menampilkan tulisan. Tapi fungsinya bisa. Iya bisa. Seperti itu Bapak. Jadi ketika Ini kalau suhunya panas bisa muter nggak coba? Pakai sensor suhu. Nggak pakai LDR, ini kan pakai LDR, pakai sensor suhu bisa nggak? Saya coba menaikkan suhunya. Suhunya dinaikkan gitu nggak bisa? Nggak bisa ya? Nggak Iya. mengaruh ya? Tidak. Lewat LDR ya berarti ya? Iya Bapak. Jadi ketika LDR-nya ini cahayanya dijauhkan, itu motornya itu mundur, bergerak ke kiri. Ya nggak apa-apa, oke, nggak masalah. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan untuk program? Ya sudah, nggak apa-apa. Ada pertanyaan silahkan, masukan boleh. Desti sendirian dikasih masukan, mikir sendiri, mungkin dia puyeng juga, temannya, partnernya nggak ada. Sebenarnya gini ya, kalau kerja begini toh nggak harus beda persis dengan temannya, bisa jadi rangkaiannya hampir sama tapi dibeda di 1-2 komponen, boleh, tapi jangan plek persis komponennya persis, programnya persis, boleh. Seperti Desti ini sendirian, mungkin temennya bisa bantu, ini rangkaiannya pedunggun gue, tapi kamu pakainya misalnya yang satu tadi mungkin pakai ini motor sama-sama pakai misalnya, tetapi ini hanya menggunakan apa tadi punyanya sopo sing kelompoknya siapa Nindi atau siapa bekerja sama, boleh dirubah sedikit. Nah misalnya begitu ya cara bekerja bersama-sama. Jadi Anda itu harus bisa bekerja bersama-sama supaya memiliki kekuatan gitu ya, karena kebersamaan itu kekuatan sebetulnya. Oke Desti, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Mbak Desti, bisa off kamera, off mikrofon, stop share screen. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, sama-sama. Oke, di stop share screen. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Ayo maju lagi. Oh, ini bakal untuk biji nanti ini agak maju nih, kelompok yang paling akhir. Yo, silakan. Yuvana Manda Burhanuddin. Beda. Oh, enggak ada. Saya pause dulu.